Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang impuls saraf. Mengapa sih kita harus mempelajari sistem saraf? Karena kita harus mengetahui bahwa sistem saraf atau neuroscience berkaitan erat dengan fungsi otak, intelektual, dan kesadaran manusia. Nah, apa sih tujuan mempelajari impuls saraf? Impuls saraf merupakan bagian dari sistem saraf yang berhubungan dengan ilmu biologi dan psikologi di mana keduanya bersama-sama mempelajari tentang manusia. Apa sih yang dimaksud dari impuls saraf? Impuls saraf adalah sinyal listrik yang berisikan berbagai informasi yang dikirimkan dari otak ke tubuh ataupun sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana sih impuls saraf bisa terjadi? Impuls saraf terjadi karena adanya rangsangan terhadap panas, dingin, dan tekanan rangsangan yang diterima oleh reseptor. Dengan adanya rangsangan tersebut akan menghasilkan perbedaan potensial di tempat yang berdekatan sehingga menyebabkan terjadinya daya listrik. Berikutnya, kita akan membahas fungsi impuls saraf. Yang pertama, reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa neuron ke sumsum tulang belakang, selanjutnya tanggapan dikirim oleh saraf motorik menuju efektor. Selanjutnya, mekanisme penghantar impuls. Yang pertama, penghantaran impuls melalui sel saraf, yang terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Selanjutnya, mekanisme keadaan impuls. Yang pertama, tahap polarisasi. Pada tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Yang kedua, tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Saluran ion Na+ terbuka, akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. Muatan listrik mengalami perubahan, di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Selanjutnya, mekanisme transmisi impuls. 1. Potensial jeda. Potensial jeda adalah perbedaan voltage pada neuron yang sedang berelaksasi. Potensial jeda muncul karena adanya protein bermuatan negatif. 2. Potensial aksi. Muncul karena pemberian stimulus di bawah ambang batas yang menghasilkan respon proporsional. Dan yang ketiga, potensial berperingkat. Dihasilkan oleh neuron yang bertukar informasi dengan neuron lainnya yang berada di dekatnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa impuls saraf adalah sinyal listrik berisikan berbagai informasi yang dikirim dari otak ke tubuh ataupun sebaliknya. Seperti adanya fungsi impuls saraf, yaitu terjadi karena adanya rangsangan atau stimulus seperti panas, dingin, dan tekanan rangsangan diterima oleh alat indera atau reseptor. Mekanisme penghantar impuls ditransmisikan menjadi dua cara. 1. Penghantaran impuls melalui sel saraf. Kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis. Mekanisme transmisi impuls dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama potensial jeda, yang kedua potensial aksi, dan yang terakhir adalah potensial berperingkat. Cara kerja dan impuls saraf yang dibagi menjadi 3 bagian. 1. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Yang kedua, dendrit, berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Dan yang terakhir adalah akson, berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.